Terima kasih atas kedatangan kita di tempat kelahiran saya di sini, tempat tinggal saya di Kampung Tanggala, Desa Kanjilo. Benar apa yang kita katakan Basek Karencua itu adalah bagian dari keluarga besar Kerajaan Taluk. Basek Karencua ini lahir di Bira, dengan istilah masih Galarang pada waktu itu. Ya, orang tuanya namanya Inyau Karitombong. Ada juga katakan Menyorang Karitombong. Itulah yang tinggal di Kampung Lantebung, Desa Bira. Lahirlah di situ Basek Karencua di Galarang Bira. Ya. Ada beberapa nanya, ada juga namanya Ilantebung Karengigi, sehingga diberi nama Ilantebung. Setempat ada namanya Manjombalang Karitaro. Begitu lahir semua di situ. Ada namanya Saadia Karendingan. Di situlah saya. Kalau Manjombalang Karitaro inilah ahli waris dari Basek Karencua. Karena pemilik tani Basek Karencua dari Iman Nyaurang, waris di Basek Karencua dari Kohir atas nama Basek Karencua. Kohir 226 Persel 31 terletak di Kampung Buntua. Oh iya. Sekarang Kelurahan Paraloy. Iya. Kecamatan Tamlandria, Kota Madia Makassar. Sekarang berada pada posisi Jalan Lingkar Barat. Nomor bukunya di sana itu Kampung Buntua, Pak. 134. Ini tidak bisa berubah. Kampung tidak bisa berubah ini nomor. Iya. Kalau nama-nama wilayah itu bisa berubah-ubah. Nama kampung bisa berubah, wilayah bisa berubah itu. Tapi kalau nomor buku tanah itu tidak bisa berubah. Mulai zaman Belanda. Jadi tentang kronologis daripada tanah milik Basek Karencua di sana ini, karena Basek Karencua sudah pindah bersama orang tuanya dari Kampung Bira Lantebung di Sabira ke kampungnya yang satu namanya Buntua, Desa Tinggi Mas sekarang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kronologis perpindahannya pada waktu itu orang tuanya sampai kembali ke kampungnya yang satu di Goa ini atas permintaan Raja Goa Imakulau dari Serang. Makulau karena Serang gitu, Serang ini Raja Goa ini dia menjadi raja pada tahun 1890 itu berapa ya? Sampai 1906 meninggal pada itu. Jadi sudah berkedudukan Nyau Karitombong bersama anaknya ini Basek Karencua di Goa pada tahun sekian masa Raja Imakulau Serang kan ditempinja. Maka dipasanglah dia ini Karitombong menjadi androng guru Kalukuang pada waktu itu, sehingga mendapatkan kesibukan untuk mengurus rakyat, sehingga jarang turun di kampungnya satu. Waktu pindah di sana, menurut pesan nenek saya ini, dia sampaikan kepada warga di sana, Tibi, kau tahu keromai, nanti kau sumbaya mutir naik ke gua. Jagalah ini kampung di sini. Itu. Jagalah ini kampung. Jadi diangkat jadi orang guru Kalukuang selaku pelanjut dari Karenta Tumilalang Kalukuang. Kenapa dikata Tumilalang Kalukuang? Karena tinggal di Kalukuang. Sebenarnya adalah Tumilalang Goa. Itulah keluar juga dari Taluk, turun langsung dari Raja Taluk, Tumilalang Kalukuang. Kamilah ini tetesannya
Begitulah kronisnya Pak, sehingga ada tanah di bawah, ada beberapa itu tempat di sana. Tanah ini dari keluarga besar Menyurang Paritomo sampai ke adanya, sampai ke cucunya. Siapa cucunya itu pemilik tanah lagi sekarang yang terdaftar di HKP yang terakhir ini adalah Juda Daeng Bau Ding Basu, adalah itulah ibu saya. Dan terdaftar itu menurut pesannya ini saya dirinci tahun 1972. Tanah dari Iman Nyaurang ke Basi ke Juda. Kronisnya kenapa dia dikasih selaku, karena dia mantunya. Kedua, perempuan tidak suka menjual tanah. Begitu. Itu terletak di Bontua juga. Jadi satu buku dengan Ibasik. Bahasa dan cua. Basik. Karena satu bukunya 143. Kalau orang tua saya ini, ibu saya ini, kohirinya 418. Saya ingat. Persel 29 terletak juga di wilayah Wontoa. Itu. Jadi saya sangat berterima kasih kedatangan sahabat tangan keluarga Insyaallah di tempat saya. Ya. Jadi saya ini bukan pendatang Pak, bukan tanah dibeli, bukannya. Memang dialah selaku penghuni di sana awal mulanya. Iya. Dia keluarga dengan Galarang, bahasa itu keluarga Deta Kalia, ada Kalia. Ya itu. Cuma ya gila sekarang kita sudah tidak. Pada zaman itu Pak, itulah dikatakan Galarang apakah? Bukan tunggu apakah? Galarang apa? Siapa itu? Galarang Bira, Galarang Sudia, ya, betul. Galarang Mucoloe, Galarang Biringkanaya, Galarang Sudian. Ditambah lagi satu, itu buang Galarang Tanralili, Karen Tanralili. Inilah yang selepel dengan distrik. Masuklah di Mars Produktif itu namanya owner of the league. Ya kan? Ini tanah di sana itu. Jadi pada tahun 1952, 53 sampai 56, 56. Itu masih istilah Galarang. Sudah masuk di Maru, owner of the league. Udah pengandreng. Wilayahnya Kawilanan. Kenapa? Karena itu adalah daerah otonom khusus. Ya, betul. Ini tidak sama dengan daerah Marus ini yang lain, tapi sudah masuk di wilayah Marus. Itu namanya Galarang apa? Karena ini Bira Moncoloy Biringkanaya, wilayah kerajaan Talo dulu. Dia wilayah baru masuk di Marus. Jadi hati-hati ini keadaan tanah di sana karena sering berubah-ubah. Sering berubah-ubah Pak. Nama apa segalanya. Iya, jadi kalau pemerintah sekarang atau orang-orang baru ini tidak menengok ke belakang media sejarah perjalanan ini bisa salah, bisa baku gea. Iya. Apalagi hanya berdasarkan dengan pada tahun 60-an itu kan baru Pak. Saya lanjut Pak. Pada tahun 59 ini sudah adalah yang diutus, yang dulu kalau dikatakan sekarang DPR, yang mewakili ini 4 tuh tunggu apakah? Apa? 5 dengan Karen Tanralili duduk di DPR, maka melakukanlah ini pensuratan dengan Kepres
Berarti itu sudah ada. Hari 29 tahun 95 berapa itu? 9. Sampai tahun 60 61 masuklah kecamatan, masuklah desa Kecamatan Mandai tahun 61 sampai tahun 63. Nanti tahun 63 baru dikatakan desa definitif. Ini ada fakta yang saya bisa. Apa yang saya katakan ada fakta saya tidak. Nanti anak 3 itu definitif. Naik pada tahun 70 sama 71 masuk Makassar. ya betul. Itu masa aktif kita. Muncul Kecamatan Biringkanaya. Galaran Bira ini pada waktu itu tahun 56 terpecah. Ada Galaran Bira, ada Desa Bira, ada Desa Burukeng, Ya. ada Desa Muncoloe, ada Desa Biringkanaya. Dua juga desa itu besar-besar itu Biringkanaya. Sudiang, ingat Ki, Sudiang itu gua dulu pada masa kerajaan. Galaran Sudiang. Pertama apa? Setelah selesai dari kerajaan, masuklah di Maros. Gabunglah dengan ini, sudah dikatakan Galaran apakah otonom. Ya, gabung lagi dengan Tandragili, itu karen Tandragili. Alunya keren Ramba itu. Ya, saya punya om. Oh keren Ramba. Iya. Ya. Iya. Cucuna. Berarti sampai kita keren rapi. Tidak mau disesingas. Batu jadi manuju. Karena anak keren Rambanya kan rapi. Ya, karen rapi. Itu cucunya. Jadi Bantu Jai. itulah kronologis perjalanan di Ya. sana sampai Menuju. nenek saya ini memiliki warisan. Jangankan di situ, Pak. Ada di Lantebung. Kenapa? Karena di situlah tempat tinggalnya, rumahnya di Lantebung. Tebung. Kampung Lantebung. Ya. Ada juga di Sangalina tanahnya. Ya. Dan lain-lain. Ada di Kaserokan. Ya keseru. Luputek kalau kah? Ada di Lantebung. Pandangan cak di Panganan Lompok. Lumpuna, ada di Sangalina. Bung Talua apa ya? Bung Talua. Yang baru-baru ini saya sama-sama ke PRW di sana, mantan RW di CC. Melihat langsung itu lokasi. Iya. Nak apa? Ketiga di Bira. Itu kronologisnya. Jadi bagian dari kerajaan Tallu. Inilah yang sebenarnya. Jadi salah satu adalah keluarga bagian dari kerajaan Tallu yang pemilik tanah di situ. Tapi ingat Ki, ada juga keluarga bagian dari kerajaan Tallu, tapi tidak ada tanahnya di situ. Ada mengaku. Inilah perlu ditelusuri. Yang kedua juga sekarang sudah canggih, bikin lembaga. Ya. Lembaga. Lembaga. Bikin naik ke notaris. Jadi ini kan gampang saja bikin organisasi, Pak. Baru disangkut pautkan masuk lagi di adat sehingga masuk ini. Ini lebih biasa. Jadi saya ini yang meluruskan, Pak. The best of the best.